Makasih saya mengucapkan kepada tim yang telah memberikan sumbangan atau peduli. Syukron jazakumullah khairan kepada para muhsinin. Semoga aja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur sekali kepada para muhsinin ataupun donatur yang telah menitipkan hartanya untuk dibuatkan berbagai macam program-program yang bermanfaat. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Semoga Allah berikan limpahan rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, selamat ketemu dengan saya di sebuah alam yang akan kita bahas, yaitu alam kedermawanan. Islam memerintahkan setiap individunya untuk dermawan. Bahkan puncak daripada kedermawanan dikenal dengan istilah ithar atau mendahulukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar di Madinah dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka mengithar diri mereka, maksudnya mendahulukan kebutuhan orang lain, memberikan orang lebih dulu apa yang dibutuhkan, kemudian baru dia penuhi kebutuhan dia, walaupun mereka sebenarnya membutuhkan itu. Pada saat saudara-saudara mereka dari Muhajirin datang dari Mekah, Islam punya konsep sendiri, saudaraku seiman, yaitu pangkal kaya adalah sedekah. Pangkal kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman jiwa justru dengan berbagi. Target setiap muslim pada saat dia melihat saudaranya, maka pahala apa yang akan saya dapatkan dari dia? Tapi bukan manfaat apa yang akan saya dapatkan. Dia berusaha agar mengejar pahala, ridho Allah dari saudaranya. Selalu dalam konsep hidupnya, pangkal kaya saya, Tuhan saya Allah akan memberikan kalau saya memberi. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Sangat beda dengan kapitalis yang selalu targetnya adalah keuntungan dan keuntungan. Tidak pernah kenal namanya konsep halal haram. Yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan dan meraih keuntungan sebanyak mungkin. Walaupun itu bukan hak dia. Walaupun harus menggunakan sistem-sistem yang salah. Mendalimi orang lain. Mengambil hak orang lain. Atau bahkan tidak memberi hak orang lain. Maka ini keliru. Makanya mereka hanya berpikir bagaimana meraih keuntungan. Bahkan terkadang yang unik, sesama suami istri saling tagih-menagih. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara sama saudara kandungnya. Seakan-akan tidak ada lagi gambaran kekerabatan. Tidak ada lagi pahala yang bisa diraih dari orang tua, dari anak, dari kerabat. Yang Nabi SAW menyuruh beberapa sahabat pada saat ingin bersedekah mendahulukan para kerabat mereka. Itu konsep dasar Islam. Kita berada di alam kedermawanan. Kita, orang muslim atau kaum muslimin, adalah orang-orang yang selalu sibuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ramadan telah tiba. Bulan yang memang puncaknya seorang muslim memaksimalkan ibadahnya. Salah satunya adalah bersedekah. Saatnya Anda sekarang fokus untuk mengeluarkan yang terbaik yang Anda miliki. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang program yang akan kami sampaikan, maka saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa manfaat sedekah. Dia mulai daripada yang pertama, sedekah yang Anda keluarkan itu, baik itu zakat yang sifatnya wajib bagi yang mampu, dengan syaratnya dua, haul, masa setahun harta itu tersimpan. Misal besok kita akan masuk Ramadan, maka Ramadan tahun lalu Anda niatkan awal haul Anda, berarti besok akan masuk masa haul. Dan yang kedua, nisab, kadar minimal harta yang tersimpan, yaitu 85 gram emas. Yang tidak kena zakat, apa yang Anda gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, dari mobil, dari rumah, pakaian, dan seterusnya.
Tapi yang Anda investasikan dan Anda tabung, itu akan ada zakatnya. Fungsinya mensucikan harta. Dan ada sedekah yang sifatnya sunnah. Dan dia tujuan utamanya adalah bagaimana memperbanyak harta. Sementara zakat mensucikan harta. Dan di sini pada saat Anda mengeluarkan sedekah, sifatnya tidak menunggu haul 1 tahun seperti zakat. Juga tidak harus ada kadar minimal 85 gram emas. Dan juga tidak ada persentase yang 2,5%. Anda boleh keluarkan sampai 100%. Tujuannya memperbanyak harta. Tapi secara umum kalau digabungkan, Allah sebutkan tentang zakat dan sedekah juga dalam firman-Nya. Di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dan sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Hai Muhammad, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi zakat pensucian harta. Sementara tentang sedekah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau tiba pada pagi hari, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 2 malaikat. Yang 2 malaikat ini tujuannya mendoakan, yang satu mendoakan rezeki yang luas bagi orang yang bersedekah, dan yang satu mendoakan kehancuran justru bagi orang-orang yang pelit. Dalam sabdanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada hari-hari di mana setiap hamba tiba di pagi harinya, illa wa malakani yanzilan, kecuali pada hari itu ada 2 malaikat yang turun dari langit, maksudnya fayaqul ahaduhuma, maka salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah ganti rezeki yang luas bagi orang yang bersedekah. Wa yaqulul akhar, dan yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Saudaraku seiman, selain daripada dia memang mensucikan diri kita, juga sedekah itu menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'ruf taqi masari as-su wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb, dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Hadis riwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad hasan. Juga di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitati su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarahnya Rabb, seperti terjadinya bencana, musibah, ya, seperti sekarang di masa sekarang ada corona, ya, apa saja, banjir, longsor, ya, penyakit yang menyebar, semua itu murkahnya Allah bisa diredam dengan sedekah dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Itu Anda dapatkan. Juga yang ketiga Anda bisa dapatkan selain pensucian jiwa, Anda juga bisa selamat dari segala macam mara bahaya. Juga Anda akan berada di naungan sedekah Anda pada hari kiamat. Di saat orang lagi kepanasan, semuanya tenggelam dengan keringatnya masing-masing di mahsyar, ya, di mana Nabi SAW bersabda menggambarkan tentang keadaan itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ya'rakun nasu yaumul qiyamati
hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga ngalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ibnu Hajar berkata rahimahullah dalam menanggapi hadis ini, barang siapa memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi pada saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta? Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Sang Pencipta pada saat itu. Dan pada saat itu, manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang di hari kiamat akan ada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan. Abul Khair, seorang perawi hadis, setelah membaca hadis ini tidak melewati 1 hari pun kecuali ia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Terlebih lagi ada hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Juga teman-teman sekalian, yang Anda bisa dapatkan adalah sedekah itu merupakan bukti yang nyata terhadap keimanan Anda. Kalau Anda sudah mulai suka bersedekah, mau bersedekah, sudah mau memberi pada orang lain dengan mengejar target pahala yang dijanjikan, maka itu masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata terhadap keimanan. Semua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga selanjutnya teman-teman sekalian, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menukil dari Nabi Yahya alaihi salam. Beliau berkata, wa amurukum bis sadaqah. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa'awthaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya akan tebus kalian dengan hartaku yang sedikit dan banyak. Sampai akhirnya ia menebus dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Selanjutnya apapun yang Anda sedekahkan, saudaraku seiman, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin besar, maka makin besar Anda dapatkan. Anda mau dapat ikan paus, tidak akan bisa Anda dapatkan dengan kail. Tapi Anda harus punya kapal tanker. Makin besar Anda keluarkan, maka makin besar hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dan tepat tentu janji Allah dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Juga Nabi SAW telah bersabda dalam hadis tadi yang saya ucapkan di awal,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kepadaku, maka di jalanku, maka niscaya aku akan berinfak atau memberikan rezeki kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Juga saudaraku seiman, bagaimana sedekah itu termasuk kalau kita keluarkan tidak terputus setelah kematian. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam", kalau anak Adam telah meninggal dunia, dan kita semua akan meninggal dunia, "inqata amaluhu illa min thalath", akan putus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama, langsung disebutkan shadaqatin jariyah, sedekah yang dia keluarkan semasa hidupnya yang bisa bermanfaat banyak bagi orang. Tanah, pesantren, masjid, wakaf, apa saja. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Aw waladin salihun yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Juga teman-teman sekalian, sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dikatakan dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'ul nar." Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengajak saudaraku seiman dan mengetuk hati Anda untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Saya mengetuk hanya hati orang yang ingin masuk dalam alam kedermawanan, ingin meraih rahmat Tuhannya dengan hartanya, membeli surga dengan hartanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Al-ayat. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan tujuan digantikan dengan surga. Orang-orang memang yang merasa nikmat dengan memberi orang lain sehingga mengikis habis sifat kikirnya. Orang-orang yang ingin menjadikan guru dan suri tauladannya adalah manusia terbaik, pemimpin anak Adam, Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci dan mulia. Dengarkan riwayatnya. Di dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, tidak pernah menolak apapun yang diminta kepada beliau. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dia lebih dermawan lagi, tepatnya di bulan Ramadan pada saat menemui Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril menemui Nabi SAW setiap malam dari malam-malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW lebih dermawan, lebih cepat dalam berbagi, bersedekah daripada daripada angin yang berhembus. Saudaraku seiman, saya Khalid Basalama mengajak Anda untuk mengaplikasikan apa yang kita dengarkan tadi dengan bersedekah. Dan kami sudah menyiapkan untuk Anda lembaga yang namanya Yayasan Sedekah Kreatif. Kami punya banyak sekali aktivitas, banyak sekali hal-hal yang kami lakukan, dari pembangunan masjid, renovasi masjid, mempersiapkan karpet masjid, dispenser masjid, AC buat masjid, perpustakaan masjid, memperbaiki tempat wudhu, kamar mandi. Anda ingin wakaf, saya ingin masjid buat orang tua saya, kita akan membangunkan buat Anda di tanah yang diwakafkan sehingga bisa menjadi amal buat Anda dan juga orang tua Anda. Kami juga membangun rumah anak yatim, membiayai anak-anak yatim yang kata Nabi SAW, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan sponsor anak yatim akan seperti ini di surga. Jadi Nabi SAW menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya, alaihi salatu wassalam. Kami juga bergerak untuk membiayai janda-janda, orang-orang miskin yang tidak mampu. Kata Nabi SAW, orang yang mencari dan memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Kami juga menerima semua bentuk sedekah yang Anda bisa keluarkan untuk memperbanyak harta Anda, dan juga zakat mal yang paling tepat Anda keluarkan di bulan Ramadan insya Allah, karena pahalanya dilipat gandakan, dan ini adalah bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Maka Anda juga bisa alokasikan zakat malnya
salah satu dari 8 golongan yang sudah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Orang-orang fakir, ya, yaitu orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Kemudian orang-orang miskin, ya, yang punya pendapatan tapi kurang. Kemudian amil zakat, orang-orang yang bekerja di yayasan atau lembaga lalu digaji dari situ. Kemudian para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terlilit utang, ya. Mu'allaf yang keempat, yang kelima orang terlilit utang, yang keenam adalah jihad di jalan Allah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, ya. Dan yang kedelapan adalah pembebasan budak. 8 golongan ini yang kita alokasikan, yang tentu ada di negara kita Indonesia atau di sekitarnya yang bisa kita alokasikan. Juga tentu ada alokasi bunga bank yang khusus masalah ini, dia tidak akan berpahala tapi hanya untuk mengeluarkan, ya, dan jangan sampai menumpuk di bank konvensional untuk Anda bisa alokasikan ke fasilitas umum, jalan raya, sumur, jembatan, dan yang lainnya. Semoga Anda bisa bergabung bersama kami dan Anda masuk ke alam dermawan yang sudah kami ketuk tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat Anda. Dan sebagai penutup, ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka letakkanlah agar tidak disentuh dan dijamah oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.